Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengisi laporan data pasien yang formatnya bentuknya seperti ini. Kita akan gunakan beberapa fungsi pada Excel untuk membantu mengisi laporan data pasien ini. Sebelum kita mengisi laporan data pasien ini, kita harus memahami beberapa fungsi yang digunakan. Di antaranya that if, value, if, kemudian left, right, mid, if and, count if, kemudian VLOOKUP, ya. Oke, kita akan bahas dari yang pertama, yaitu that if. Fungsi ini berguna untuk menghitung jumlah hari, bulan, atau tahun di antara dua tanggal. Rumusnya, sintaknya sama dengan that if. Kemudian ada 3 argumen di sini, teman-teman. Yang pertama adalah start date, tanggal awal, kemudian end date, tanggal akhir, kemudian satuan. Satuan sendiri ada 6 di sini, yaitu Y menghitung jumlah tahun, M menghitung jumlah bulan, D menghitung jumlah hari, MD menghitung selisih antara hari dalam start date dan end date. Bulan dan tahun diabaikan. Kemudian YM selisih antara bulan dalam start date dan end date. Hari dan tahun dari tanggal diabaikan. Kemudian yang terakhir YD selisih antara hari dalam start date dan end date. Tahun dari tanggal diabaikan. Oke, nanti untuk satuan tinggal sesuaikan saja dengan keperluan teman-teman, ya. Oke, kita akan praktekkan di sini. Yang pertama, kita akan gunakan satuan tahun. Berarti di sini sama dengan, kemudian kita ketikkan that if, ya. Kemudian kurung buka. Kita tulis dulu argumen yang pertama, yaitu start date, tanggal awal. Misalkan tanggal awalnya ini, diklik teman-teman, kemudian koma atau titik koma, sesuaikan dengan format di Excel-nya. Kemudian argumen yang kedua adalah end date. Oke, kita akan klikkan end date-nya. Di sini tidak bisa keklik, kita pakai koordinat saja C3, berarti sini C3, ya. Kemudian kita gunakan satuannya adalah Y. Petik 2, kemudian Y, petik lagi, kurung, tutup. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman enter. Tapi sebelumnya pastikan dulu rumus yang dituliskannya itu sudah betul, ya. Kalau sudah betul, teman-teman silakan enter. Jawabannya adalah 3. Oke ya, berikutnya kita akan gunakan satuan M. Ya, kita kopikan saja, tinggal diganti ya di sini. Tinggal diganti teman-teman ya, Y-nya dengan M. Kemudian silakan teman-teman enter. Oke, berarti ada 37 bulan. Kemudian berikutnya kita drag dulu, kita ganti M-nya dengan D. Kemudian teman-teman enter. Berarti ada 1136 hari. Kemudian berikutnya tinggal diganti ya, satuannya adalah MD ya di sini. Ganti MD. Kemudian teman-teman enter. Ada 12 hari ya, dari tanggal 13 sampai 1. Ada 12 hari ya, sorry. Kemudian kita akan gunakan satuan YM ya. YM di sini selisih antara bulan. Berarti kita ganti satuannya dengan YM. Kemudian teman-teman enter. Nah, selisihnya adalah 1 bulan. Kemudian kita akan gunakan yang YD. Kita drag saja. Nah, tinggal kita edit di sini, ganti YM-nya dengan YD. Hasilnya adalah 40 ya. Oke ya teman-teman. Kemudian di sini saya tambahkan 1 poin lagi. Ketika teman-teman ingin menghitung umur, berarti ada sedikit perubahan.
tanggal awal ini ya teman-teman isi dengan tanggal lahir. Kemudian tanggal akhir silakan teman-teman isi dengan hari sekarang. Itu digunakan untuk menghitung umur. Berarti di sini sama dengan that if ya, kemudian start date-nya ya, tanggal awalnya yang ini, kemudian koma atau titik koma, kemudian end date-nya kita gunakan hari ini. Teman-teman ketikkan today. Kurung buka, kurung tutup seperti ini, kemudian koma. Sesuaikan satuan yang teman-teman ingin hitung. Misalkan di sini kita pilih tahun. Nah, seperti ini, jangan lupa kurung tutup. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman pastikan rumusnya seperti ini ya. That if, kemudian B9 ini adalah tanggal awal, kemudian end date-nya adalah today, hari ini, kemudian satuannya adalah Y. Karena kita ingin menghitung umur, berarti tanggal lahir, kemudian hitung sampai hari ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman enter, maka diperoleh 1, artinya adalah umurnya 1 tahun. Oke teman-teman, ini materi yang berkaitan dengan fungsi that if. Kita lanjutkan ke fungsi berikutnya yang nanti kita gunakan untuk mengisi tabel laporan data pasien. Berikutnya adalah fungsi value, berguna untuk mengkonversi string teks yang menyatakan angka menjadi angka ya. Ini sederhana sekali ya teman-teman, tinggal teman-teman ketikkan sintaknya adalah value kemudian diikuti dengan teksnya. Berarti di sini sama dengan value dari sel yang kita ingin ubah. Misalkan sel ini, kemudian kurung tutup. Kita jalankan. Nah ini ya hasilnya. Oke ya teman-teman, ini adalah fungsi value. Kita lanjutkan ke fungsi yang berikutnya yaitu if. Fungsi if memungkinkan untuk membuat perbandingan logika antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika kondisi tersebut true atau false. Sintaknya seperti ini teman-teman ya. Sama dengan if, kemudian ada 3 argumen. Yang pertama, sesuatu adalah benar. Berarti logikanya dulu. Kemudian kalau memenuhi hasilnya apa di sini ya? Lakukan sesuatu apa di sini. Kemudian kalau tidak memenuhi, lakukan apa juga di sini ya. Jadi ada 3 argumen. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktekkan. Contohnya seperti ini ya. Diperoleh keterangan lulus. Kita gunakan fungsi if ya. Oke, kita gunakan fungsi if. Kemudian logikanya dulu. Berarti misalkan E3 itu adalah jumlah, kemudian lebih besar daripada 140, maka dinyatakan lulus. Kalau tidak memenuhi kondisi ini, maka dinyatakan gagal. Nah, seperti ini. Kita akan coba di nomor 2, berarti sama dengan if, kurung buka, logikanya jumlah, ya, lebih besar dari 140, maka lulus. Tetapi kalau tidak memenuhi logika tesnya dianggap gagal. Nah, seperti ini. Jangan lupa kurung tutup. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan ya, koma dan titik komanya itu harus disesuaikan dengan format Excel-nya. Kalau Excel yang Pak Fakih gunakan ya, ini menggunakan koma. Ya, jadi kedepannya ya akan selalu menggunakan koma. Oke, kita enter. Gagal ya teman-teman. Kalau sudah ya tinggal kita drag saja untuk yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya kita beralih ke contoh yang kedua. Ini menggunakan fungsi if yang ganda, bertingkat ya. Jadi kita gunakan 2 if di sini ya, teman-teman. Jadi di sini if, kemudian yang pertama tetap logika tesnya, kemudian di sini kalau logika tesnya yang ini terpenuhi, maka dimasukkan lagi fungsi if di sini
ya. Dilanjutkan lagi. Kalau D-nya lebih besar, D itu adalah ini ya, nilai B-nya lebih besar daripada 60, lulus. Kalau tidak memenuhi ini, gagal. Oke ya, teman-teman. Kemudian kalau tidak memenuhi yang ini, sudah otomatis gagal. Oke, kita akan buat di sini ya, sesuai dengan yang ini. Berarti sama dengan if, kemudian logika tesnya, nilai ini kalau lebih besar daripada berapa tadi? 60 ya, misalkan 60, maka akan berlaku if ya. Kita lanjutkan lagi di sini ya. Nilai B-nya lebih besar daripada 60, maka dinyatakan lulus. Tapi kalau tidak lebih besar daripada 60, dinyatakan gagal. Nah, seperti ini. Kemudian koma. Berikutnya, kalau tidak memenuhi logika dari awal ini, maka langsung gagal. Oke, ini ada kesalahan, bukan petik 1, petik 2 ya, teman-teman. Kalau sudah, ini kurang, tutup satu lagi. Oke, ini salah kurungnya di sini. Oke, kita enter. Nah, gagal ya. Oke ya, teman-teman. Ini penggunaan if ganda atau bertingkat. Jadi sekali lagi, kalau lihat dari rumusnya ini, logika yang pertama adalah nilai A-nya harus lebih besar daripada 60. Kalau tidak memenuhi, langsung gagal. Nah, kalau yang ini langsung gagal ya, karena nilai A-nya itu 55 kurang dari 60, langsung gagal. Kalau yang lulus ini, kita lihat ya, ternyata nilai A-nya lebih besar daripada 60, maka berlaku kondisi yang ini. Ya. Kita beralih ke if yang kedua, jika nilai B-nya lebih besar daripada 60, maka dinyatakan lulus. Tetapi kalau kurang, gagal. Ternyata nilai B untuk nama yang pertama itu kan 70, itu lebih besar daripada 60, maka lulus. Sehingga hasilnya adalah lulus. Tinggal berikutnya, tinggal teman-teman drag saja, nanti akan otomatis akan berubah. Oke ya, ini adalah fungsi if, mudah-mudahan mudah dipahami ya teman-teman. Berikutnya kita beralih ke left, right, and mid. Nah, seperti ini ya. Ini left, right, kemudian mid. Yang pertama, left. Ini mengembalikan karakter pertama atau beberapa karakter dalam string text berdasarkan jumlah karakter yang Anda tentukan. Ini sintaknya sama dengan left text, kemudian jumlah karakternya. Kita akan praktekkan dulu di sini ya. Sama dengan kita gunakan left, kemudian kurung buka. Teksnya kita ambil dari teks ini ya. Kemudian kita ingin mengambil dua karakter dari kiri, berarti ini ya, hanya AB. Kalau kita ingin memunculkan AB berarti dua karakter. Seperti ini. Kemudian teman-teman enter. Oke ya. Contoh lagi, misalkan teman-teman ingin menampilkan ABD, berarti left dari teks ini, kemudian jumlah karakternya 3, ya, akan muncul ABD. Jika teman-teman ingin memunculkan ABD 0, berarti sama dengan left, kemudian kurung buka, teksnya adalah AB yang ini ya. Kemudian jumlah karakter yang kita ambil adalah 4. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah right, mengembalikan karakter terakhir ya, sebelah kanan, atau karakter dalam string text berdasarkan jumlah karakter yang Anda tentukan. Sintaknya sama dengan right,
teks, kemudian jumlah karakternya. Kalau ini kebalikan dari left ya, kita ambil dari sebelah kanan ya. Oke, misalkan di sini kita ingin memunculkan 02, berarti sama dengan right. Kemudian teksnya adalah yang ini ya. Kemudian jumlah karakter yang kita ambil adalah 2. Kemudian kurung tutup. Nanti akan muncul 02. Berikutnya, ketika kita ingin memunculkan D02, berarti sama dengan right ya. Kemudian teksnya adalah ini. Kemudian jumlah karakternya adalah 3, kurung tutup. Nah, akan muncul D03. Kemudian yang terakhir, misalkan kita ingin memunculkan BD04, berarti sama dengan right. Kemudian kurung buka, teksnya adalah ini, jumlah karakternya berarti 4. Oke, kita enter. Nah, akan muncul BD04. Oke, berikutnya mid. Mid mengembalikan jumlah karakter tertentu dari sebuah string teks dimulai dari posisi yang Anda tentukan berdasarkan jumlah karakter yang Anda tentukan ya. Ini adalah sintaknya sama dengan mid kemudian teksnya. Nah, di sini ada star number ya, dimulai dari nomor berapa di sini, kemudian jumlah karakternya. Jadi contoh yang ini ya, di sini kita ingin memunculkan D0. Berarti sama dengan kita gunakan mid kurung buka, kita klikkan teksnya, kemudian koma, star numbernya dari nomor urut D ya, kita ingin memunculkan D0, berarti dari 1, 2, 3, nomor urut 3. Berapa banyak jumlah karakternya dari nomor urut 3, misalkan 2, karena kita ingin memunculkan D0. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silahkan teman-teman enter. Oke ya, paham ya teman-teman? Kemudian berikutnya, kita menginginkan misalkan memunculkan BD0. Berarti mid, kemudian teksnya adalah ini, koma. Menginginkan BD0, berarti startnya dari nomor urut 2 ya. B ini nomor urut 2. Kemudian BD0 itu ada 3 jumlah karakter, berarti 3. Tutup. Kemudian di enter. Nah, akan muncul BD0. Kemudian di sini misalkan kita ingin memunculkan 0-nya saja, berarti sama dengan mid. Teksnya kita ambil yang ini ya, kemudian koma. Star number berarti 0 ini ada di nomor urut 4 ya. Kemudian jumlah karakter yang kita ambil setelah dari 0 itu hanya 1 karena menginginkan muncul 0. Oke? Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah rumus CONIF ya. Oke, seperti ini. Fungsinya adalah fungsi statistik untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Misalnya untuk menghitung berapa kali kota tertentu muncul dalam daftar pelanggan. Sintaknya sama dengan CONIF ya. Kemudian ada 2 argumen, tempat yang ingin dicari ya, biasanya bentuknya adalah range, kemudian apa yang ingin dicari. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita ingin mencari jumlah agen A dari range ini ya, berarti kita bisa gunakan fungsi CONIF ya. Kemudian kurung buka, range-nya ya, kita blok seperti ini. Kemudian koma atau titik koma, kriterianya. Karena di sini adalah bentuknya teks ya. Kita gunakan petik 2, misalkan kita cari yang A, petik 2 lagi, kemudian kurung tutup. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Nah, berarti di sini hanya ada 2 agen yang bernama A ya, 1, 2. Oke, kemudian untuk yang B, berarti sama dengan CONIF ya, dari range-nya ini, koma, karakternya adalah B ya, kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini ada 3.
Kemudian untuk yang C berarti sama dengan count if range-nya ini ya. Kemudian karakternya adalah C, yang kita cari adalah C. Kemudian kurung tutup, kita enter, ada 1 ya C. Kemudian yang terakhir count if dari range ini kita akan mencari D ya. Nah, ini hasilnya ya, teman-teman. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya, teman-teman. Kita lanjutkan ke fungsi berikutnya yang nanti kita gunakan adalah VLOOKUP ya. Oke, di sini contohnya ya. Kita ingin memunculkan nama, kemudian nilai A, nilai B, dan jumlah. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan VLOOKUP. Gunakan VLOOKUP menemukan berbagai hal di tabel atau rentang menurut baris. Misalkan cari harga bagian otomotif dengan nomor komponen. Atau temukan nama karyawan berdasarkan ID karyawannya. Nah, ini adalah sintaknya. VLOOKUP, kemudian apa yang ingin teman-teman cari ya. Kemudian di mana Anda ingin mencarinya, berarti tabel reference. Nomor kolom dalam rentang yang berisi nilai untuk dikembalikan, mengembalikan perkiraan atau pencocokan persis. Jadi kalau true itu perkiraan, kalau false itu harus sama persis. Bisa juga menggunakan 1 atau 0. 1 ini yang perkiraan, 0 itu yang persis ya. Oke, contohnya seperti ini. Kita ingin memunculkan nama ya, nomor 3. Berarti di sini sama dengan gunakan VLOOKUP ya, kemudian nilai yang ingin kita cari berarti nomor 3 ya. Karena nanti berdasarkan nomor urut ya di sini teman-teman, nomor ini. Kolom yang pertama, VLOOKUP itu menggunakan kolom yang pertama ya. Kemudian tabel array kita blok ya. Seperti ini ya. Kemudian koma, call index nomornya berarti kita ingin memunculkan nama. Nama ini ada di kolom kedua ya. Kemudian range-nya kita gunakan yang false, artinya harus sama persis. Atau teman-teman bisa gunakan 0. Kalau 0 tidak bisa, gunakan false ya. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Akan muncul endang. Oke, berikutnya nilai di sini berarti sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian tetap nomor 3 yang kita cari, kemudian range-nya, tabelnya yang ini. Kemudian kolom index number, nilai A itu ada di kolom ketiga. Kemudian rank lookup-nya kita pakai 0 ya. Kemudian kurung tutup. Nah, akan muncul 80. Kemudian berikutnya misalkan nilai B berarti VLOOKUP. Kemudian nomor 3 ya. Kemudian di sini tabel range-nya adalah ini. Kemudian kolom indeksnya nilai B itu adalah 4. Kemudian false 0. Kalau sudah enter. Berikutnya jumlah sama dengan VLOOKUP. Kemudian tetap nomor 3. Kemudian koma, tabelnya, tabel referensinya. Kemudian koma, call index number berarti jumlah itu ada di kolom kelima. Kemudian 0. Kurung tutup, kita enter. Oke ya teman-teman. Nah, ini adalah cara penggunaan dari VLOOKUP. Kalau teman-teman ganti ininya ya pasti akan berubah. Nah, itu ya. Kalau ininya 1 Ahmad dan seterusnya ya. Oke, berikutnya kita ke materi utama kita, yaitu bagaimana caranya mengisi laporan data pasien yang formatnya adalah seperti ini. Oke, di sini sudah diberi beberapa keterangan ya. Yang pertama,
isi kotak kuning dengan fungsi that if ya. Berarti teman-teman isikan ya di kotak kuning ini dengan fungsi that if ya. Sama dengan that if ya. Karena ini umur berarti tanggal lahir ya. Kemudian today hari ini. Kemudian satuannya adalah tahun. Oke ya, teman-teman seperti ini. Kalau sudah, silahkan teman-teman enter. Nah, ini 18 tahun. Berikutnya tinggal di drag saja, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Berikutnya, jenis kelamin. Jenis kelamin ketentuannya yang diinginkan adalah isi kotak merah dengan fungsi if dan mid nomor pasien. Di sini ada keterangan karakter ketiga nomor pasien, L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Berarti di sini pakai if ya, sama dengan if. Tapi tes logikanya kita kombinasikan dengan mid. Mid dari nomor pasien, berarti teks ini ya. Kemudian nomor 3 ya, karena di sini yang diminta adalah karakter ketiga ya. Karakter ketiga itu menandakan jenis kelamin. Berarti start numbernya adalah 3. Kemudian jumlah karakternya hanya 1 ya. Oke, berarti koma 1 kurung tutup. Nah, ini adalah tes logikanya. Kemudian kalau nilai midnya itu P ya, ini ya. P, maka kalau betul P kita tulis perempuan. Nah, seperti ini perempuan. Kemudian kalau bukan P maka ditulis laki-laki. Oke, kurung tutup. Nah, ini adalah rumusnya teman-teman. Jadi kita kombinasikan if dengan mid. If ya bersyarat. Kemudian tes logikanya kita gunakan mid karena berdasarkan nomor pasien. Itu ada di karakter ketiga. Berarti kan 3, kemudian hanya ada satu jumlah karakter, berarti 1. Kalau nilainya P, ini logikanya ya, maka kita tulis perempuan. Jika tidak memenuhi logikanya, maka ditulis laki-laki. Oke, kalau sudah tepat, silakan teman-teman enter. Nah, akan muncul perempuan. Untuk yang lainnya, kita tinggal drag saja. Oke ya, teman-teman. Berikutnya, jenis pelayanan. Oke, kita baca dulu ketentuannya. Isi kotak hijau dengan fungsi if dan left. Ya, kombinasi. Nomor pasien. BP untuk BPJS. Kemudian PE untuk perusahaan dan UM untuk umum. Nah, berarti di sini kita gunakan fungsi if ganda ya. Berarti sama dengan if ya, kemudian kurung buka, logika tesnya kita ambil dari nomor pasien BP, PE, UM. Berarti gunakan left ya. Dari teks ini, kemudian jumlah karakternya 2. Oke, seperti ini. Kalau nilainya sama dengan BP ya. Oke, seperti ini. Ini adalah logika tesnya. Maka akan kita tulis BPJS. Nah, seperti ini, kurung tutup. Kemudian koma, kita gunakan if ya, karena ini berganda. Kemudian logika tesnya jika left yang ini ya, kemudian 2 karakter sama dengan PE. Nah, gini. Maka akan bernilai perusahaan. Oke.
Oke, kemudian di sini koma. Kalau tidak memenuhi umum. Oke, seperti ini, kurung tutup. Nah, oke ya teman-teman, kita akan enter. Oke, hasilnya adalah BPJS. Oke, sekali lagi di sini ada dua if ya. Yang pertama, logikanya gunakan left ya. Kemudian kalau memenuhi gunakan BPJS ini. Kemudian di sini kita gunakan if lagi jika tidak memenuhi kondisi ini. Kalau PE perusahaan, kalau tidak memenuhi kondisi ini adalah umum. Nah, ini adalah penggunaan if ganda bertingkat. Oke, kalau sudah silakan teman-teman tinggal drag saja. Oke, seperti ini. Berikutnya diagnosa penyakit. Nah, di sini ketentuannya isi kotak biru dengan fungsi VLOOKUP dan mid. Berarti yang midnya di sini nomor berapa nih? Oh, ini berarti ya hanya satu karakter ya. Berarti di sini setelah ini huruf ini yang 1 2 2. Nah, ini adalah menjadi nilai untuk menentukan diagnosa penyakit. Kita gunakan tadi sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian yang dicarinya ternyata ada di kode ya. Berarti kita tidak bisa mengklikkan ini. Kita gunakan value dari nomor pasien ini. Kemudian nah, nomor pasiennya ini ternyata yang diambil adalah yang mid ya, teman-teman. Nah, gini. Berarti kita klikkan ini, kemudian mulai dari 4, kemudian hanya satu karakter yang kita ambilkan hanya nilai ini nih, 1 ya. Kemudian kurung tutup. Ya, kemudian kurung tutup lagi, koma ya. Tabel ray-nya di bawah yang ini ya teman-teman. Teman-teman kopikan seperti ini. Kemudian call index number-nya kita ingin ambil diagnosa, berarti kolom 2 ya, berarti kolom 2. Kemudian kita ambil yang persis, berarti 0 atau false. Oke, kalau sudah seperti ini silakan teman-teman enter ya. Sekali lagi di sini kita gunakan VLOOKUP ya. Tapi di sini sesuai ketentuan ternyata berdasarkan nomor pasien. Nah, nomor pasien ini bentuknya kode ya, berarti kita perlu gunakan mid. Karena yang diambil hanya karakter nomor 4 saja di sini nih, angka 1, 2, 1 dan seterusnya. Kemudian kita harus ubah ke dalam bentuk angka di sini ya, teman-teman. Maka perlu value. Kemudian ikuti aturan dari VLOOKUP. Array-nya adalah ini, kemudian kolomnya adalah kolom kedua karena kita akan ambil indeks, kemudian yang persis atau false 0 ya. Kalau sudah silahkan di enter. Akan muncul hipertensi, kemudian kita drag. Oke, tidak bisa di drag ya teman-teman ternyata. Karena apa? Karena kalau kita lihat, nah seperti ini. Kita lihat ke tabel referensinya, nah ini akan berubah ternyata ya selnya. Maka di sini sebelum di enter ya teman-teman harus pastikan dulu, ini dihapus dulu. Kita kembali ke kolom ini atau baris ini. Nah, di sini tabel array-nya teman-teman beri $. Caranya ketik F4 atau FN F4 ya. Ada yang F4-nya saja, ada yang FN F4. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah silakan teman-teman enter. Itu fungsinya untuk mengunci tabel. Jadi kalau kita drag itu tidak akan berubah range tabel tersebut. Oke, kita akan drag. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau di sini pun tabelnya akan tetap ini ya. Karena sudah kita kunci. Oke ya teman-teman, berikutnya di sini kita akan isikan nama dokter, hampir sama dengan diagnosa penyakit ya. Isi kotak putih dengan fungsi VLOOKUP dan mid ya, berarti hampir sama. Di sini gunakan yang
nomor berapa nih? Berarti yang ini ya, tetap ya yang tadi. 1, 2, 2, dan seterusnya. Berarti sama dengan V lookup. Kemudian yang dicarinya adalah value dari mid ya, kemudian teksnya ini. Kemudian yang diambil adalah karakter nomor urut 4 ya, mulai dari nomor urut 4 dan hanya satu karakter. Nah, seperti ini. Oke, ya. Kemudian kita kembali ke koma ya, VLOOKUP. Tabel array-nya kita blok seperti ini. Kemudian call index number-nya dokter itu adalah kolom 3, kemudian 0 atau false. Kemudian kurung tutup. Kalau sudah, silahkan teman-teman enter. Ups, jangan di-enter dulu ya. Nanti kasusnya sama seperti diagnosa penyakit. Kalau kita drag pasti akan berubah tabel array-nya. Tinggal di sini teman-teman pencet tombol F4. Di sini juga F4 kita kunci. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Nah, baru kita drag. Oke ya, teman-teman. Berikutnya, isi kotak oranye dengan fungsi COUNTIF ya. Berarti di sini sama dengan COUNTIF ya, dari range-nya untuk jenis kelamin ya, kemudian karakternya kita ambil perempuan. Oke, kalau sudah di enter, nah ternyata jumlah yang berjenis kelamin perempuan 6 orang. Kemudian yang laki-laki kita gunakan sama COUNTIF. Kemudian range-nya masih jenis kelamin ya. Kemudian kriterianya kita ambil yang laki-laki. Oke, kalau sudah seperti ini di enter 4. Kemudian total pasien hipertensi, berarti COUNTIF dari range penyakit ya, seperti ini. Kemudian kriterianya kita ambil hipertensi. Kurang. Oke. Ini kurang petik. Kalau sudah enter. Berikutnya yang diabetes sama dengan COUNTIF ya. Kemudian range-nya adalah diagnosa penyakit yang ini. Kemudian kriterianya kita ambil diabetes kurung petik dulu ya, petik kurung kita enter ya. Berikutnya sama dengan COUNTIF sama dengan COUNTIF kurung buka. Range-nya adalah yang ini. Kemudian di sini kriterianya yang kita ambil adalah tipes. Petik 2 kurung tutup enter. Oke ya, teman-teman, kita berhasil mengisikan tabel laporan data pasien ya. Oke, lumayan cukup panjang ya. Kemudian teman-teman memang harus teliti di sini ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat ya, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.